Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat semua rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan membawakan modul 5, yaitu tentang elemen perancangan kota dan kawasan. Khusus untuk kesempatan ini akan saya kerucutkan ke masalah lingkup perancangan kota. Gimana kalau kita bisa kelompokkannya, ini bisa kita bagi dalam 5 lingkup, yaitu pertama untuk lingkup bangunan gedung, di mana biasanya adalah merupakan bagian dalam dari suatu gedung atau dinamakan courtyard gitu ya. Nah, ini contohnya ada di gambar di sebelah ini. Ini adalah courtyard dari suatu komplek perkantoran ya, di mana biasanya memang ada singgungan antara urban designer dengan arsitek maupun landscape designer. Kemudian, nah ini adalah taman dalam atau halaman dalam atau courtyard yang ada di perpustakaan di Singapura ya. Nah, untuk lingkup kedua adalah lingkup blok perkotaan. Di lingkup ini kita bisa membagi dalam perancangan untuk suatu koridor ya, atau perancangan kawasan. Ya. Nah, di dalam ini bisa juga terkait dengan perancangan suatu ruang terbuka publik misalkan. Ya. Perancangan taman, alun-alun dan sejenisnya. Contohnya di sini adalah bagaimana perancangan kota untuk satu koridor di mana perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah sistem sirkulasi dan parkirnya, bentuk dan masa bangunannya, penggunaan lahan campuran, ya, mixed use, street furniture, sampai dengan wayfinding dan signage. Gitu. Nah, ini contoh juga perancangan taman yang mana Anda bisa merancang taman ini dengan suatu pedoman, di antaranya adalah yang disampaikan oleh Mehta, ya, oleh Vikas Mehta dalam bukunya Evaluating Public Space, itu tentang Good Public Space Index. Dengan mengikuti pedoman itu, kita akan bisa merancang kota yang menjadi ruang publik yang baik. Ya. Nah, contoh berikutnya adalah perancangan kawasan atau peremajaan kawasan kuno, ya heritage gitu ya, atau kota lama gitu menjadi kota yang menjadi destinasi wisata. Nah, lingkup yang ketiga adalah ruang lingkup distrik. Ya, distrik itu berarti bagian wilayah kota atau sering kita lihat pada banyak RTBL, yaitu rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini merupakan bagian dari RTBL, ya biasanya adalah lingkupnya distrik. Ya. Dimana kalau dalam panduannya kita harus melihat berbagai ketentuan ya di dalamnya. Kalau kita lihat di gambar ini adalah RTBL di Sukoharjo. Gitu ya. Itu harus diperhatikan beberapa komponen rancangan mulai dari struktur peruntukan lahan, intensitas bangunan, ya, tata bangunannya, sistem sirkulasi, kemudian sistem ruang terbuka, tata balas lingkungan maupun sistem sarana, prasarana dan utilitas. Ini contoh yang ada di luar negeri, kita bisa melihat contoh bagus di sebelah kiri ini dari Spanyol, kanan atas itu di Kanada dan kiri bawah itu di Denmark. Masing-masing punya ciri khas perancangan yang cukup unik ya, masing-masing ini. Dan bisa ketiganya ini bisa membuat atau mentransformasi komunitas yang ada di sebelumnya menjadi suatu komunitas yang lebih baik. Yang keempat bisa kita lihat contoh, tentu saja ini adalah lingkup keempatnya adalah kota secara keseluruhan. Jadi dirancang secara keseluruhan, adanya kotanya dirancang keseluruhan menjadi satu kesatuan secara utuh berupa kota baru ya. Contohnya ada ini, Anda semua sudah kenal. Apa saja konsepnya bisa Anda kunjungi web dari PUPR. Kemudian masalahnya juga bisa banyak Anda baca di media sosial. Ya. Hampir mirip ini adalah di Kairo, kurang lebih 30 km di timur dari Kairo. Ini adalah pemindahan ibu kota, bukan keseluruhan, tapi adalah ibu kota yang dipindahkan adalah administratif buildingnya. Ya. Ya, ini mirip dengan apa yang ada di Putrajaya kalau Anda berkunjung di Malaysia. Yang mirip dengan IKN adalah yang dilakukan oleh Kazakhstan, ya, yang memindahkan ibu kota yang namanya dulu Almaty, ya, kemudian dipindahkan tahun 97 dibangun di daerah ini, ya, cukup jauh jaraknya dari yang lama, dan diberi nama awalnya diberi nama Nur Sultan, kemudian akhir-akhir ini diberi nama Astana. Ya. Dari tahun 97 sampai dengan sekarang
kurang lebih selama 25 tahun, ya kurang dari sedikit kurang dari 25 tahun bisa mentransformasikan kota Astana ini menjadi salah satu kota termodern di Asia Tengah, ya. Dan bisa menarik penduduk kurang lebih sampai dengan hampir 1,5 juta pada saat sekarang. Nah, lingkup kelima ada lingkup metropolitan. Ya, ini contohnya ada di Shanghai, ada di sini, kemudian juga ada di Singapura. Ya. Ini adalah model 3D, model marketnya. Kalau Anda berkunjung ke uh, Urban Development Authority di Singapura, Anda pasti melihat ini. Dan ini akan diganti terus atau diupdate terus secara real time. Ya, tidak selalu real time, tapi mendekati real time. Jadi kalau ada gedung baru, dia mulai juga akan dibangun marketnya. Ya, di sini. Dan saya kira itu lingkup tentang lingkup perencanaan kota dan kawasan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.